Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Waalaikumsalam Hukum. warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, bertemu kembali bersama saya Silvi di segmen Bincang Alumni, berbagi inspirasi dan cerita alumni. Nah, hari ini ya, pada episode kali ini di studio kami sudah kedatangan seorang alumni dari angkatan tahun 99. Nah, beliau ini di luar ya lebih dikenal sih sebagai papapnya anak-anak UG. Nah, ingin tahu seputar papap anak-anak UG ini? Boleh kita sapa langsung saja ya kepada beliau ini. Halo, Sampurasun, papap Rampes, Armed, Ibu Rampes. Papap Armed, boleh kenalan dulu? Saya nama KTP Ahmad Rifana Rijali. Nama samaran bisa ada yang bilang Papap, ada yang bilang Armed. Bebas lah, terserah. Bebas ya. Terserah netizen aja deh. Setelah netizen. Nah, Papap Armed ini kebetulan alumni STH Pasundan angkatan tahun 99. Mana suaranya alumni tahun 99? Hore. Kita nostalgia 20 tahun ke belakang ya Om ya. Oke. Boleh ceritain dong 20 tahun ke belakang ketika Om proses kuliah di sini itu bagaimana? Kebetulan kenapa saya bisa ada di Sekolah Tinggi Hukum Pasundan? Ya. Mungkin silsilah dari keluarga ya. Oh iya. Ya, ayah almarhum ayah saya itu memang lulusan STH Pasundan juga. Oh, turun temurun ya Om ya. Turun temurun di hukum dan saya masuk hukum juga. Bukan di hukum Om, Kadek. Bukan ya, sekolah di jurusan hukum. Dan tapi ada yang lucu itu tuh Bu Silvi. Kenapa? Jadi ketika saya submit atau daftar ke STH Pasundan itu, saya tuh daftar aja. Saya tuh jujur belum pernah ikutan yang namanya penataran apa istilahnya? Ospek. Ya, jadi saya nggak ikut ospek. Nah, nggak ikut ospek. Nggak tahu gitu. Satu saya malas gitu kan. Tapi pengen masuk Sekolah Tinggi Hukum Pasundan. Iya. Saya sampai nggak masuk. Pas ketika saya dapat kelas, orang-orang kan waktu ospek kan pasti tahu saling mengenal ya satu sama lain. Iya. Karena kesalahan saya waktu itu nggak ikut ospek, akhirnya saya masuk kelas. Saya nggak ada teman di dalam. Karena kan nggak ikut ospek saya. Benar, belum kenal. Saya lihat kiri kanan nggak pada kenal. Untungnya ada teman satu gitu namanya Diki. Akhirnya kenal satu orang sama dia. Akhirnya melebur satu kelas gitu kan. Kayak gitu sih. Oh gitu ya. Itu lucunya. Maaf, ini jangan ditiru ya. Ospek itu wajib gitu kan. Sekarang mah istilahnya PKKMB Om. Oh PKKMB sekarang. Oh istilah itu istilah ospek itu dihapus dari tahun berapa itu Bu? Sekitar tahun berapa ya, udah lumayan cukup ini sih. Oh ya? Gitu. Karena waktu itu kan tidak boleh ada unsur kekerasan, senioritas gitu kan. Nah, perlu Sobat Hukum ketahui bahwa Om Armed ini ya, abang saya juga nih, kakak tingkat saya juga. Karena saya juga sama alumni STH di angkatan tahun 2003. Iya. Ketika saya masuk, Papap Armed ini sudah tingkat akhir berarti ya. Oh iya benar. Tingkat akhir. Tapi dulu kita sama tingkat bawah, tingkat akhir itu ini ya. Suka ngobrol dekat gitu ya. Emang karena kan harus kebanyakan menjalin. Itu yang setahu saya angkatan Ibu Silvi itu di sana angkatannya banyak anak-anak fans musik. Benar. Keras juga. Ada Vika, di situ ada Eka, ada Mang Elan mungkin ya. Iya ya. Kayak didominasi gitu. sama anak-anak gitu. Ini ya, musik rame-rame ya malah waktu itu ya. Musik ekstrim ya. Benar. Coba Om, kan sekarang Om katanya terjun di Sukabumi Under ya. Betul. Sebagai founder Sukabumi Under Indonesia, itu kan IO ya. Iya. IO di jalur musik ekstrim. Nah, seberapa pengaruh sih ketika Om proses kuliah di sini hasilnya, terus di ini kan di IO Om Armed. Kenapa saya ada di bidang ini? Awalnya sih harus suka dulu ya Bu ya. Iya emang. Harus suka dulu. Setelah suka,
cari circle yang tepat. Betul. Circle yang tepat. Terus saya itu suka dengan musik ekstrim itu bukan hanya pas kuliah. Oh gitu. Dari SD. Oh dari SD. Dari SD saya dari sekolah dasar. Jadi waktu sekolah dasar itu saya udah punya pertama kaset album rilisan musik itu saya udah punya Testament, masih ingat nama albumnya, iya, Testament Soul of Black. Kelas 4 SD itu saya udah punya kaset band metal gitu. Oh, ada kepuasan tersendiri kayaknya ya? Ada. Saya suka lihat di TV-TV sih. Oh, kalau Sukabumi Ender ini Om berdiri tahun berapa tuh? Apa memang pas Om kuliah di sini apa gimana? Sukabumi Ender itu berdiri di akhir tahun 90-an sama awal 2000-an. Oh, awal 2000-an. Jadi lahirnya awal 2000-an. Berarti pas Om ini ya semester awal di sini. Semester awal tingkat semester 2 berarti ya. Oh iya, semester 2. Lagian kita pernah kayaknya Empi jadi anak buahnya Om Armed di panitia apa tuh? PPMS. Kita tuh itu awal itu ya, awal kegiatan PPMS. Ada sejarah di PMS itu. Apa tuh? Orang-orang kan taunya Pak Getos itu di Pak Getos itu kan belum tahu ketemunya di Sekolah Tinggi Pasundan, orang-orang harus tahu. Oh gitu ya. Dulu itu si Pak Getos itu ikut suatu festival yang diselenggarakan oleh STH Pasundan Sukabumi. PPMS itu Om. Dan saya kebetulan saya kuratornya jadi jurinya. Jadi saya mengadakan audisi di Crescendo, band terbaik itu di audisi dulu studio. Terbaik saya ambil ke Gor Merdeka. Nah, si Pak Getus itu jadi juara 1 di acara festival sekolah tinggi hukum Pasundan yang namanya PPMS. Berarti awal mula ya. Betul. Itu sejarah, itu nggak boleh dilupakan ya. Betul. Sejarah ya Om ya. Betul. Setelah dari PPMS si Pak Getus setahu saya ikut festival yang diselenggarakan oleh suatu korporasi perusahaan rokok. Nah dari situ dia masuk perusahaan rekaman nasional. Oh gitu ya. Berarti ini harus dikasih tahu bahwa Pak Getos itu ditemukannya sebagai talent yang bagus tuh di STH. Pencetus nih STH ya, pencetus lah. Gitu Bu Silvi, harus orang pada tahu. Iya emang karena kita sama-sama waktu itu ya panitia juga. Masih ingat tuh zaman apa ya? Kita tuh baju panitianya itu warna merah kalau nggak salah. Merah. Ada fotonya Om, masih ada. Oh ada. Saya emang nggak punya. Minta tuh nanti. Nah Om, ketika kan anak-anak muda ini harus dikasih semangat dong Om ya. Apalagi sekarang Gen Z ya. Dalam proses kuliahnya itu kadang semangatnya melehoy ya. Kadang ada lagi semangatnya ada aja godaannya gitu kan. Nah ketika Om Armed waktu proses kuliah di sini ada tantangan khusus gak yang Om Armed hadapi, terus gimana tuh cara ngatasinnya? Tantangan saya selalu dibikin happy ya Bu ya. Bikin happy. Semua masalah, semua orang itu pasti kena masalah gitu kan. Betul. Tapi bagaimana kita menyikapinya? Kalau kita menyikapinya dengan enjoy dan banyak berinteraksi, bersosialisasi dengan teman-teman, itu kayak akan hilang sendiri. Ada tegang gitu kan, kayak di sidang sama dosen kayak gitu. Bener. Saya pernah sidang sampai bolak-balik sampai nggak lulus, akhirnya sampai lulus. Gitu kan. Pernah banget ngalamin kayak gitu. Tapi ya itulah namanya proses hidup itu harus harus melewati proses-proses itu. Iya betul Om. Tapi kayaknya pas Empi masuk ke sini ya. Iya. Tahun 2003 kayaknya Empi juga di ospek deh sama Om Armed. Tapi Om Armednya gak ikut ospek ya. Akhirnya ospek Om Armed. Lucu kayaknya. Ospek Batur tapi seorang anak tuh di ospek. Tapi sekarang mah Om istilahnya kan PKKMB lebih ini sih lebih ke ada pengetahuan yang masuk gitu. Jadi seru-seruannya ada nanti di terakhir gitu. Oh iya. Terakhir proses nih. Menurut Om Armed nih, keterampilan penting apa sih yang harus dimiliki oleh seorang mahasiswa ya? Ketika memang nanti setelah lulus dia terjun di dunia masyarakat seperti Om Armed misalnya membentuk IO dan lain-lain, itu bagaimana? Harus yang tadi teh Bu, satu memang kita dengan bidang yang kita jalani itu memang harus suka dulu nomor satu. Kalau mau
mau umurnya panjang. Meskipun kita kuliah disuruh orang tua ya, bukan kesenangan sendiri, tapi gitu. Kita harus nikmatin ya Om ya. Harus banget wajib itu. Karena kalau kita nggak ada dari awal tidak ada rasa suka, akan nantinya timbul nggak enjoy tadinya. Iya, nantinya. Betul, Om. Kenapa kalau misalkan Sukabumi Ender itu bisa bertahan sampai sekarang, sampai saat ini, dan bisa bersaing dengan festival-festival Genjit? Cuma satu alasannya, gimana? Passion saya ada di sini gitu. Betul. Passion saya ada di sini, menikmati dan mensyukuri ya Om ya. Emang ini Sukabumi Ender udah ada 20 tahun ya? 25. 25 tahun, luar biasa. Kebetulan nanti, tahun ini rencana kita mau rayain tahun perak, dalam rangka 25 tahun Sukabumi Ender. 25 tahun Sukabumi Ender. Ditunggu ya. Nah, kebetulan Om ya, kemarin pas ngadain acara musik juga di kampus, saya perhatiin juga banyak mahasiswa-mahasiswa yang memang sukanya itu musik ekstrim, mainnya pun aliran itu musik ekstrim. Tolong disortir nanti sudah menghadap saya. Boleh Om, boleh. Terus kalau mahasiswa STH ada yang mau nonton gimana nih? Ada diskon kan? Wajib. Nanti tenang, ditunggu ya. Oke Om. Nah, pengen tahu nih, ada saran nggak nih buat para anak-anak muda ya, untuk istilahnya saran terbaik dalam menjalani proses kuliah sampai selesai, harus semangat terus gitu. Harus yang pasti kerja keras ya Bu ya. Kerja keras, jangan pernah menyerah, jadikan kegagalan itu sebagai pelajaran. Jadi prestasi. Oh iya betul. Kegagalan dibikin prestasi aja. Saya kan selalu perjalanan Anda tuh ada gagal, ada sukses gitu kan. Tapi saya ketika gagal sering, sukses sering gitu kan. Ya itu awalnya nyekarnya passion saya di situ dan suka, saya bikin prestasi aja. Terus gitu Bu. Ditekuni aja. Yang ini kan tadinya si Ender itu hanya hobi ya awalnya. Saya juga tidak menyangka bahwa dari hobi Ender itu berubah menjadi industri gitu. Betul, bisnis itu. Ya industri sampai sekarang ya. Betul. Luar biasa. Nih kan kita tahu nih ya, Sukabumi Ender juga selain mengundang band-band lokal, juga mengundang band-band luar negeri kan. Band internasional. Nah, gimana tuh? Hubungan ilmu yang Om dapat di sini di kampus dengan tadi mengundang itu bagaimana tuh? Ada proses prosedur yang harus ditempuh itu bagaimana Om? Lebih kenapa kita bisa berkoresponden dengan band internasional? Itu dari pertemanan Bu Silvi. Pertemanan karena kan pertemanan di dunia musik ekstrim ini udah bukan tingkat kelurahan, tingkat RT, tingkat udah worldwide ya. Kalau ekosistem musik ekstrim itu udah worldwide. Iya betul. Jadi sekarang itu banyak juga band Indonesia dirilis oleh label luar negeri gitu kan. Banyak juga teman-teman band metal berteman dengan band luar negeri. Dari situ simpel sih, kita sering chattingan, kita tukeran WhatsApp, email-emailan. Akhirnya dengan memberanikan diri dan mencoba si Sukabumi Ender untuk membawa band internasional, akhirnya mereka bisa hadir di Sukabumi Ender kayak gitu sih. Ada tantangan khusus gak Om? Misalnya dari perizinan, gimana tuh prosedurnya? Itu yang paling ekstrim. Gimana? Jadi syarat mendatangkan band internasional itu dari mulai dealing aja Bu ya. Biasanya dari dealing itu beda dengan band nasional yang ada di Indonesia. Kalau dealing dengan band internasional itu kita nggak bisa langsung dealing langsung bypass ke band. Biasanya si band internasional itu minta nanti ditunjuk kalau mau kontak silakan hubungi ke agen Asia. Misalkan contoh, saya kemarin agennya dari Thailand. Jadi ketika saya mau kontak band tersebut, kita ngobrol dengan agennya. Fungsi dan tujuannya harus lewat agen itu dia untuk menjamin mereka ketika berada di sini. Lebih ke situ sih. Itu satu, harus lewat agen. Kedua, surat-surat dari keimigrasian, impresariat itu harus lengkap juga. Kalau misalkan mereka melakukan show atau pertunjukan, tidak bisa dengan namanya visa turis. Gitu. Harus pakai visa C7A, visa kerja.
pisah kerja. Biar kita kerjanya enak gitu, Bu. Benar ya Om. Jadi nggak takutnya deg-degan. nanti ada band internasional datang ke sini. Bandnya kita pakai visa turis bukan visa kerja, yang ada nanti dideportasi, kita jadi rugi 2 kali. Iya benar ya. Selain rugi, nama baik kita udah blacklist. Jadi memang perlu sesuai prosedur ya Om ya. Semua legalitas itu harus ditempuh. Nah itu. Legalitas itu. Jadi ada manfaatnya ya. Ada dari situ, dari situ memang. Kenapa kita bisa itu cara bikin legalitasnya Bos? Gara-gara saya sekolah di sekolah tinggi Hukum Sudan juga. Tuh ya Om ya. Pakai Bu. Alhamdulillah ya benar. Sekarang Om anak berapa nih? Sekarang saya 2. Yang pertama lagi kuliah di Bandung di Unpad sama juga jurusan hukum. Oh sama. Sekarang dia tingkat 4. Tingkat 4. Kalau yang bungsu di SMA 3 Kota Sukabumi. Oh alhamdulillah. Udah tua kita ya Bu ya. Iya. Tapi kayaknya jiwa kita sama selalu muda aja ya. Kudu seur eta teh nongkrong bari ngobrol bawa happy aja Bu. Bawa happy bener bener. Ada masalah hiraukan. Bawa happy. Penting mah bisa ngopi. Ngopi endut. Nah Om terakhir nih. Oke. Pesan moral nih dari Om Armed, pengen tahu dong buat anak-anak muda. Ya, apalagi say no to drugs, say no alkohol. Ya. Nggak boleh itu. Betul. Apalagi kalau menurut saya ya, istilahnya hakikat menikmati musik itu sebetulnya sih sejatinya ya. Betul. Harus dalam keadaan di alam sadar kita. Betul. Itu baru sejati kan? Betul. Penikmat betul musik sejati. Betul. Apalagi kalau misalnya di bawah pengaruh alkohol, di bawah pengaruh obat itu kayaknya kurang bisa menikmati kayaknya Om ya. Betul. Coba pesan moral untuk anak-anak muda Om. No drug dan alkohol itu saya sangat setuju banget. Betul. Karena tidak baik untuk kesehatan dan tidak baik untuk agama juga. Betul. Ya. Terus pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Betul. Dan di masa yang akan datang. Setuju Om. Saya tidak akan bisa membuat festival Sumender kalau tidak kuliah di Sekolah Tinggi Hukum Sudan. Iya. Karena basic dari sini 80% kepake untuk di Sumender kayak bikin kontrak. Iya betul. Kita bikin MOU dengan sponsor gitu kayak gitu. Iya. Oke. Baik, terima kasih Om. Boleh dong ajakannya untuk angkatan Om Armed biar bisa duduk bareng di sini, ngobrol bareng di sini juga Om. Buat teman-teman mahasiswa, teman-teman di Genjit yang di Sukabumi, kalian harus submit dan kalau bisa wajib sekolah di Sekolah Tinggi Hukum Sudan. Banyak sekali manfaatnya. Saya mendapatkan 1.000% untuk menjadi lebih baik membangun kota Sukabumi ini. Siap. Ajakan alumni yang seangkatan Om Armed biar bisa sambil duduk di sini juga berbagi inspirasi. Mudah-mudahan kita bisa membuat reuni besar. Amin. Yang lebih proper. Amin. Dan menjaga silaturahmi, karena dengan silaturahmi akan mempererat perkembangan kehidupan yang ada di peradaban muka bumi ini. Baik, terima kasih Om Armed. Sama-sama Ibu Silvi. Atas berbagi inspirasinya ya, cerita-ceritanya, nostalgianya, berbagi pengalamannya. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Harus ketemu lagi Bu. Harus ketemu lagi. Kita harus ada kegiatan-kegiatan terus ya Om ya. Oke. Baik, terima kasih Sobat Hukum. Nah, ditunggu ya episode-episode selanjutnya dalam segmen Bincang Alumni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.